Seni teater, seni budaya kelas 7 semester 1. Sebagai kompetisi dasar, memahami konsep, teknik, dan prosedur dasar seni peran untuk pementasan fragmen. Yang kedua, memahami teknik menyusun naskah fragmen. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni teater, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai teknik dasar bermain acting teater, mendeskripsikan teknik dasar bermain acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa, melakukan teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa, mengasosiasikan teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa dengan sikap dan kehidupan sosial budaya di masyarakat. Mengomunikasikan teknik dasar acting teater berdasarkan olah tubuh, olah suara, dan olah rasa secara lisan atau tertulis. Perhatikan gambar berikut. Teater rakyat yang berasal dari Bali. Pengertian fragmen. Fragmen merupakan cuplikan atau petikan sebuah cerita, lakon yang dipentaskan, baik di atas panggung maupun di depan kelas. Fragmen sering juga disebut sebuah pementasan teater dengan durasi yang singkat. Pengertian teater. Teater berasal dari kata teatron Yunani yang artinya tempat pertunjukan. Ada yang mengartikan gedung pertunjukan. Ada juga yang mengartikan panggung atau stage. Dalam arti luas, teater adalah segala tontonan yang dipertunjukkan di depan orang banyak. Sedangkan arti sempit teater adalah kisah hidup manusia yang ditampilkan di atas pentas, disaksikan oleh penonton. Media ungkap yang digunakan yaitu percakapan, gerak, dan laku atau acting, dengan atau tanpa dekorasi, didasarkan pada konsep naskah yang lengkap dengan diiringi ilustrasi musik, nyanyian, maupun gerakan. Teknik dasar bermain acting teater. Acting adalah perwujudan peran sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh naskah dan sutradara, baik secara fisik maupun psikis. Peran yang dimainkan oleh aktor, sebutan populer dari pemeran teater, harus sesuai tuntutan tokoh. Bila berlebihan bisa mengakibatkan overacting atau actingnya berlebihan. Jangan-jangan sampai underacting, kekuatan actingnya berkurang. Teknik dasar acting teater yang pertama adalah olah tubuh. Tubuh merupakan elemen dasar dalam bermain teater. Tubuh menjadi pusat perhatian penonton saat seorang aktor teater di atas panggung. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Olah suara. Suara merupakan faktor penting karena sebagai penyampai pesan kepada penonton. Penguasaan intonasi, diksi, artikulasi, pengucapan. Setiap kata yang diucapkan harus jelas dan wajar sesuai dengan tuntutan karakter tokoh yang diperankan. Yang ketiga, olah rasa. Acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Aktor harus memiliki kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Fungsi teater rakyat. Yang pertama, pemanggil kekuatan gaib. Yang kedua, menjemput roh-roh pelindung untuk hadir di tempat terselenggaranya pertunjukan. Yang ketiga, memanggil roh-roh baik untuk mengusir roh-roh jahat. Yang keempat, peringatan pada nenek moyang dengan mempertontonkan kegagahan maupun kepahlawanannya. Yang kelima, pelengkap upacara sehubungan dengan peringatan tingkat-tingkat hidup seseorang. Yang
Keenam, pelengkap upacara untuk saat-saat tertentu dalam siklus waktu. Yang ketujuh, sebagai media hiburan. Ciri-ciri umum teater rakyat diantaranya: 1. Cerita tanpa naskah dan digarap berdasarkan peristiwa sejarah, dongeng, mitologi, atau kehidupan sehari-hari. Penyajian dengan dialog, tarian, dan nyanyian. Yang ketiga, unsur lawakan selalu muncul. Yang keempat, nilai dan laku dramatik dilakukan secara spontan, dan dalam satu adegan terdapat 2 unsur emosi sekaligus, yaitu tertawa dan menangis. Pertunjukan mempergunakan tetabuhan atau musik tradisional. Yang keenam, penonton mengikuti pertunjukan secara santai dan akrab, bahkan terlibat dalam pertunjukan dengan berdialog langsung dengan pemain. 7. Mempergunakan bahasa daerah. Peran. Perhatikan gambar. Acting. Pelajaran pertama, belajar konsentrasi. Pelajaran yang kedua, ingatan atau emosi, ingatan emosi. Yang ketiga, pelajaran ketiga, laku dramatik. Yang keempat, pelajaran keempat, pembangunan watak. Yang kelima, pelajaran kelima, observasi. Yang keenam, pelajaran keenam, irama. Yang ketujuh, suara dan cakapan atau percakapan. Begitulah cara melatih acting. Gaya acting. Ada yang disebut teatrikalisme, adalah praktek berteater yang bertolak dari anggapan bahwa teater adalah teater. Realisme adalah teater harus merupakan ilusi atau cermin kehidupan nyata atau realitas. Beberapa istilah dalam teater. Yang pertama, babak. Babak merupakan bagian dari lakon drama. Satu lakon drama mungkin saja terjadi dari 1, 2, atau 3 babak, mungkin juga lebih. Adegan. Adegan adalah bagian dari babak. Sebuah adegan hanya menggambarkan satu suasana yang merupakan bagian dari rangkaian suasana-suasana dalam babak. 3. Prolog. Prolog adalah kata pendahuluan dalam lakon drama. Epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri pementasan. Dialog. Dialog adalah percakapan para pemain. Yang keenam, monolog adalah percakapan seseorang pemain dengan dirinya sendiri. Mimik adalah ekspresi gerak-gerik wajah, air muka untuk menunjukkan emosi yang dialami pemain. Gestur. Gestur adalah gerak-gerak besar, yaitu gerakan tangan, kaki, kepala, dan tubuh pada umumnya yang dilakukan pemain. Blocking adalah aturan berpindah tempat dari tempat yang satu ke tempat yang lain agar penampilan pemain tidak menjemukan. 10. Guide. Berbeda dengan blocking karena guide diartikan tanda-tanda khusus pada cara berjalan dan cara bergerak pemain. Unsur-unsur lakon teater. 1. Tema cerita. 2. Amanat atau pesan. 3. Plot. Eksposisi, konflik, komplikasi, krisis, resolusi, keputusan. 5. Dialog. Yang keenam, setting. Yang ketujuh, interpretasi, cara pembawaan. Unsur-unsur pementasan. Ada naskah, ada pemain, ada sutradara, ada tata rias, tata birama atau irama, tata lampu, tata panggung, tata suara, penonton. Teknik-teknik menulis naskah fragmen. Yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan langkah awal dalam menyusun naskah drama. Tema merupakan ide dasar dari keseluruhan naskah. Pesan pengarang yang ingin disampaikan akan diketahui melalui tema. Pengarang dapat menentukan tema cerita seperti persahabatan, kasih sayang, kepahlawanan, pengorbanan, ketulusan, dan perjuangan. B. Menentukan alur cerita.
Alur adalah jalan cerita dari tema yang sudah dipilih. Alur merupakan rangkaian cerita yang disusun dari awal sampai akhir sehingga berbentuk cerita yang jelas dan utuh. C. Menyusun adegan. Menyusun adegan yang akan ditampilkan dalam setiap babak. Setiap adegan cerita akan diketahui urutan tokoh yang akan tampil. Begitupun dalam adegan dipilih peristiwa atau kejadian mulai dari tahap pengenalan sampai kejadian paling menarik sampai puncak. D. Membuat dialog-dialog tokoh. Drama berbeda dengan karya sastra yang lain. Perbedaan yang paling mencolok adalah dibangun berupa dialog-dialog antar tokoh. Pada saat membuat dialog-dialog tiap tokoh ini, kamu harus menyesuaikan dengan karakteristik tokoh yang dibuat. Berikut adalah cuplikan naskah yang bisa kalian mainkan. Terima kasih.